Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, Ya pun. sehat semua Bapak Ibu Guru. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini saya akan menyampaikan yaitu diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Mendengar kata budaya positif ini Bapak Ibu pasti sudah selalu sering mendengar kata-kata positif ya. Namun sebelum materi kita ini kita berlanjut ya, kita akan ada ice breaking dulu. Kalau di beberapa pertemuan mungkin ada yang menggunakan gerak tubuh, hari ini kita akan menyampaikan untuk ice breakingnya pembacaan pantun ya, biasa ya, dalam konteks yang agak lebih siang. Ini suasana agak hangat ya. Nanti salah satu guru untuk membacakannya ya. Oke. Coba sih saya. Berarti nanti. Nah, ini para Bu Muslihat, silakan. Apa ini judulnya? Judulnya berarti. Oh ini yang ada tentang musik bukan? Ya, coba dia Pantun. Pantun. Oke, kayak puisi. Ya. Ada anak air minum, ada anak minum air rajin. Dibuatkan oleh Markona. Bekerja dengan rajin. Karena bekerja itu adalah amanah. Markona ini siapa, Bu? Batu gunung berbongkah-bongkah. Air mengalir ke tempat rendah. Bekerja itu mencari nafkah supaya hidup terasa indah. Saya bertanya sama anaknya siapa? Aja diri sendiri lah. Ya itulah tadi pembacaan pantun dari salah satu teman kita Ibu Muslihat. Bagaimana perasaan Bapak Ibu telah mendengar pantun yang seperti itu? Ya, menyemangati kita ya. Oke. Diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif oleh Haji Makmur Prasmawianto SPD, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Pulang Bawang. Bapak Ibu semua, adapun tujuan dari materi budaya positif hari ini, langkah-langkah yang akan kita lakukan dan laksanakan ini ada 6. Sebelum ke-6 ini saya sampaikan kesepakatan kelas pada siang hari ini supaya kegiatan kita berjalan baik dan lancar. Dipersilakan pada Pak Nusa untuk kegiatan kita pertama supaya kegiatan aman, kesepakatan dari para audien. Yang pertama Pak Nusa. Pertama, saling menghargai pendapat orang lain. Saling menghargai pendapat orang lain. Kasih tepuk tangan untuk Pak Nusa. Kemudian untuk Pak Sugi, Menghidupkan suasana kelas. menghidupkan suasana kelas. Seperti apa Pak menghidupkan suasana? Supaya kita nggak jenuh setiap ada pembelajaran, berarti itu setiap guru berhak memberikan pertanyaan kepada siswanya. Iya, kasih tepuk tangan untuk Pak Sugi. Menghargai, kemudian menghidupkan suasana kelas. Mungkin ada tambahan dari Bu Ratna Nurhana. Merefleksi kegiatan. Berarti nanti di akhir ada salah satu guru yang merefleksikan kegiatan kita. Jadi setelah acara selesai nanti di akhir ada yang merefleksi. Ini udah ada 3 kesepakatan, setuju atau mau ditambah? Ada tambahan enggak? Tambahannya kalau bisa di kelas itu interaktif Pak. Interaktif. Jadi anak guru dan siswa itu bisa saling
Jadi siswa juga aktif, dari pertanyaan-pertanyaan dulu, dari penjelasan dulu siswa bisa aktif dengan pembelajaran. Jadi ada 4 ya. Ya. Kesepakatan itu kita bungkus saja menjadi 4 ya. Mulai menghargai, menghidupkan suasana kelas, ada refleksi dan ada interaksi. Terus untuk Bapak Ibu semua, hari ini suasananya harus hidup karena sudah disepakati menghidupkan suasana, interaksi, refleksi dan interaksi. Ya, dari penyampaian pendapat para Bapak Ibu guru, ini bisa kita jadikan kesepakatan kelas hari ini untuk memulai kegiatan kita pada penyampaian ruang diseminasi budaya positif. Bapak Ibu semua, ada 6 konsep inti tentang budaya positif yang perlu kita pahami dan kita mengerti. Nah, selama ini konsep pemikiran kita selalu ada hal yang disampaikan ternyata itu tidak tepat dan tidak sesuai pada akhir-akhir hari ini. Misalkan ada siswa terlambat, kita berikan hukuman dengan cara lari-lari lapangan. Ada siswa terlambat, kemudian kita berikan sanksi, yaitu menulis 20 halaman. Kalau itu terjadi, mereka akan cenderung apatis terhadap kita dan hanya mengerjakan tugas kita tanpa adanya muncul dari diri dan hati. 6 itu ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan akhirnya adalah penyelesaian dengan adanya segitiga restitusi. Ke-6 poin itu adalah pemahaman yang harus dipahami oleh Bapak Ibu guru semua, baik yang ada di kelas maupun yang ada di seluruh sekolah yang ada di Indonesia ini, terlebih khusus lagi di SMK Negeri 1 Gedung Haji. Selanjutnya kita mulai bahas untuk Bu Nelly. Ini kita sampai ke poin pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Apa itu Bu Nelly paradigma baru? Ya, dengan program baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori fisiologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Iya, kasih tepuk tangan untuk ini. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru ini perlu diketahui Bapak Ibu. Sebelum kita ke budaya positifnya, kita harus memiliki konsep pembelajaran itu adalah di era yang sekarang itu merupakan pembelajaran era baru dengan paradigma baru. Pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, hal itu dapat diwujudkan dengan profil belajar Pancasila. Profil belajar Pancasila itu ada 6, apa saja Pak Sugi? Beriman, Ya, bertakwa, ya, mandiri, ya, kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis. ya. Jadi kita untuk belajar sekarang minimal setiap pembelajaran kita harus mengandung 6
Bapak Ibu, pertama harus beriman dan bertakwa. Ketika kita masuk ke kelas, paling tidak ketika di awal kita ada doa atau paling minimal dengan salam. Kemudian setelah itu akan menumbuhkan bisa saja wujud dari anak yang mandiri. Selanjutnya anak juga harus berpikir kritis. Kemudian anak juga harus kreatif. Dan selanjutnya anak juga harus ada gotong royong. Ya, dimensi gotong royong tentunya Bapak Ibu sudah tahu bagaimana kalau di kelas anak-anak ini bersinergi dalam kelompok. Dan walaupun mereka berkelompok berbeda-beda, ini kita berikan keleluasaan dengan kebebasan karena kita berwawasan kebinekaan global. Semua ras, agama, suku, bangsa dan sebagainya itu sama. Jadi dalam satu kelompok jangan diusus-ususkan. Kalau yang cewek, cewek saja. Kalau yang pintar, pintar saja. Ini harus ada kolaborasi supaya menumbuhkan semangat untuk bergotong royong, sehingga semangat kritisnya, mandirinya jadi muncul. Ya. Selanjutnya, setelah adanya paradigma di era baru sekarang ini, ya, Bapak Ibu guru juga harus punya lanjutnya yaitu disiplin positif. Kalau kita mendengar kata disiplin, pasti kita cenderung pada ingin datang tepat waktu. Kemudian ingin semua pekerjaan cepat selesai. Kira-kira apa itu disiplin? Bu Pipin mungkin ada penjabaran tentang kata disiplin ini. Disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang akan dilakukan dan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Iya, tepat sekali. Jadi harus ada nilai-nilai yang diyakini tentang tanggung jawab. Kemudian ada kata disiplin positif. Nah ini Pak Nusa, dipersilakan disiplin positif Pak Nusa. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward. Nah ini yang sering kita lakukan kadang adalah memberikan reward. Anak akan melakukan tugas kita dengan semangat bila ada reward. Ternyata hal itu menumbuhkan ya, ketergantungan kepada kita guru dan juga menumbuhkan dampak negatif karena yang mereka lakukan bukan dari hati, melainkan dengan adanya iming-iming. Benar ya, dengan penyampaian Pak Musa tadi berkaitan dengan disiplin positif dengan memberikan penerapan yang tidak menumbuhkan imbalan atau penghargaan itu akan lebih siap lagi. Kita lanjutkan. Nah, setelah adanya disiplin positif, kita melangkah ke nilai-nilai kebajikan. Bapak Ibu semua, di sini untuk perlu diketahui nilai yang disepakati bersama tentunya harus sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman. Di era sekarang untuk menumbuhkan nilai-nilai kebajikan itu bisa kita lihat seperti yang ada di layar ya, contoh nilai kebajikan dalam sebuah organisasi ya. Ini seperti yang tertuang dalam profil pelajar Pancasila tadi ada 6 ya. Tapi di sini kita contohnya ada beberapa ini. Yang pertama profil pelajar Pancasila yang mengandung konsep beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia,
berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar rilis. Kemudian dari Ibu Primary Youth Program PYP, ya, itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerja, percaya diri, komitmen. Dari PYP, contoh nilai kebajikan seperti yang dibaca kita bersama-sama tadi. Kemudian dalam keterampilan hidup life skill itu dapat dipercaya, contohnya lurus hatinya, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri sendiri. Bapak Ibu semua, nilai-nilai kebajikan ini manakah yang sudah diterapkan Bapak Ibu di kelas? Pak Miftah dipersilahkan. Nilai-nilai kebajikan yang sudah diterapkan dalam kelas, yang itu sudah sering dilakukan oleh Pak Miftah. Berdoa. Berarti konsepnya mengacu pada profil pelajar Pancasila. Berdoa dengan agama masing-masing atau berdoa berdasarkan keyakinan, Pak? Berdoa menurut agama dan percayaannya masing-masing. Pak Amin Alamsyah, konsep nilai kebajikan yang sudah diterapkan di kelas, salah satunya apa, Pak? Belum ada? Bu Endang? Percaya pada keyakinan masing-masing. Jadi perlu diketahui, perlu adanya mandiri dengan mempercayai kita itu mampu. Berarti berpedoman pada keyakinan masing-masing. Selanjutnya, melanjutkan materi kita, manusia cenderung hidup itu ingin mempertahankan hidup. Nah, siswa ketika di kelas pulang sampai siang hari, ini kadang-kadang ada yang bersikap aneh, ada yang bersikap lucu, ada juga yang bersikap arogan. Nah, ternyata itu berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah kebutuhan dasar yang sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Bapak Ibu semua, ini kaitannya dengan siswa atau siswi di kelas. Ternyata selama mereka belajar di kelas, mereka itu akan memenuhi kebutuhan dasarnya. Contoh, ada siswa yang kedapatan mengambil makan temannya. Pernah melihat seperti itu, Bapak Ibu? Nah, itu merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Apa itu kira-kira? Mempertahankan hidup. Kenapa mempertahankan hidup? Karena mungkin dari rumah tidak sarapan. Kemudian apa lagi? Mengambil pena. Karena mungkin dia kegiatan di kelas dia harus mencatat, akhirnya mengambil pena teman. Nah, itu ya kebutuhan yang sifatnya memang harus segera terpenuhi. Akhirnya ambil jalan pintas, mengambil punya teman. Nah,
kebutuhan dasar itu memang harus terpenuhi. Kalau tidak, dia akan mengalami bisa kemunduran, bahkan juga ya dia meninggalkan kelas atau bahkan bisa drop out dari kelas. Dalam arti nanti menjadi ya siswa yang lepas dari sekolah atau putus sekolah. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Kemudian adanya kasih sayang dan rasa ingin diterima. Kemudian ada penguasaan. Selanjutnya ada kebebasan. Dan ada juga kesenangan. Ya, siswa kita, Bapak Ibu semua, itu perlu ya kita pahami kalau ada kelakuan-kelakuan yang lucu, unik, bahkan juga menyimpang, karena mereka pada dasarnya masuk ke 5 poin ini. Misalkan kesenangan, ternyata di kelas ada yang pengen main game, ini ternyata mereka konsepnya adalah ingin kesenangan. Ada yang juga sambil mendengarkan main musik, ini kesenangan. Kemudian ada juga siswa yang ingin bebas. Ingin bebas, biasanya mereka ingin melakukan ya tindakannya semaunya sendiri. Misalkan tidur di kelas, mereka nggak ingin terpaksa. Kemudian ada yang merokok, itulah salah satunya, ingin bebas. Kemudian kalau tadi yang pernah kita singgung di awal, yaitu mengambil makanan teman. Ternyata siswa itu dari rumah tadi ada yang makan karena ingin bertahan hidup. Terpaksa Pak. Apa iseng? Ya, bisa saja ada juga yang iseng, makanya kita perlu telusuri. Kemudian kita lanjutkan yang bisa dijadikan acuan setelah kita melihat kebutuhan dasar manusia tersebut. Nyata muncullah tindakan dari Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru ini kadang ada yang reaksinya cepat, ada reaksinya sedang, ada juga yang reaksinya ya lambat. Pernah melihat siswa yang melepaskan bajunya dengan baju terbuka dibiarkan? Enggak. Kalau Pak Suki langsung bagaimana? Memakainya karena siswa kan dalam Kalau Pak Suki langsung suruh memakainya. Kalau dia tidak mau memakainya, Pak Suki akan suruh keluar. Dari konsepnya Pak Suki, dia memberikan arahan seperti itu. Kira-kira ini masuk hukuman, konsekuensi atau restitusi? Hukuman. Karena tidak terencana. Tidak terencana. Kemudian ketika Bu Ratna Nurhaya masuk ke kelas sudah pukul 7.30 tepat, siswa harusnya 30, yang datang baru 29. 5 menit kemudian datanglah Sylvia. Dengan tergesa-gesa dia masuk dan langsung duduk. Langkah yang akan diambil Bu Ratna bagaimana kalau melihat ada siswi yang seperti itu? Gini Pak, kan ini mau dikaitkan dengan yang tadi apa sudah berbeda ini? Beda. Ya ini kita konsepnya kita yang baru ya. ya. Siswa tergesa-gesa. Ini kalau biasanya kan kita masuk kelas sebelum pembelajaran itu, sebelum nih ajaran baru nih masuk. Ya. Nah kita itu kan ada kontrak ya, jadi Kontrak. ada kesepakatan. Nah, ada kesepakatan. Ketika kesepakatan itu sudah disepakati bersama, nanti kalau keluar konsekuensinya apa, ya itu mestinya dilakukan. Itu. Jadi ketika Sylvia sudah tahu, tapi ketika dikonfirmasi
suruh maju ke depan, ternyata dia beralasan bahasanya dia bangunnya kesiangan. Nah, langkah dari guru tersebut sebaiknya seperti apa? Nah, apakah memberi hukuman konsekuensi restitusi ini? Konsekuensi ya. Karena sudah ada kesepakatan dan itu sudah memang terencana. Pak Ibu ya Sylvia ini tadi ya mau nggak mau dia harus melakukan ya konsekuensi yang diberikan oleh ayah. Contoh suruh menyapu halaman. Bisa menyapu halaman, bisa membaca materi yang sudah lewat, yang minggu lalu sebelum baca lagi, bisa baca istighfar. Tergantung kesepakatannya apa. Itu konsekuensi. Kemudian Bu Muslihat, bila menemukan anak yang sudah datangnya terlambat, PR-nya nggak dikumpul lagi. PR-nya tidak dikumpul lagi. Langsung ibu tugaskan anak itu ngepel WC. Terus dia nggak mau. Terus dia cari ini apa? Bukan, dia cari solusi yang lain. Nah, beli sapu misalnya kan. Nah, itu jadi restitusi kan. Nah, ini ada konfirmasi awal dari anak ternyata dia nggak mau. Nah, ini sebagai guru yang memang bisa menerapkan restitusi, dia akan dicari solusi. Jadi Bapak Ibu, di era pembelajaran sekarang kita itu memang harus menemukan restitusi, solusi, bukan hanya menghukum. Dan juga tidak dibenarkan memberikan hukuman fisik, karena mereka juga pada dasarnya tidak ingin disakiti. Ya ini yang perlu Bapak Ibu terapkan ketika melakukan tindakan kontrol yang seperti kejadian 2 kasus tersebut, seperti Sylvia yang telat masuk karena bangunnya kesiangan hingga tergesa-gesa, kemudian Bu Muslihat menemukan anaknya sudah tergesa-gesa tidak mengumpulkan PR lagi. Nah, guru-guru yang kita temukan saat ini memang banyak melakukan ya, tindakan memang bermacam-macam. Ada yang penghukum, kemudian ada yang membuat merasa bersalah, kemudian dia akan memantau, kemudian ada juga yang menjadi teman, dan juga ada yang sebagai manajer. Ya, ini ada tugas untuk Bapak Ibu. Ada satu kasus, ya. Nanti Bapak Ibu segera isikan saja. Kasusnya ada satu anak pada pelajaran agama, dia tidak sempat melakukan hafalan pada malam hari, tetapi hari itu Pak Miftah masuknya lebih awal. Nah, sementara si Sugianto, murid kesayangan Pak Miftah, ternyata datangnya telat. Kemudian Pak Miftah waktu absen kebetulan namanya Sugianto sudah masuk apa belum? Belum. Nah, ditunggulah sejenak, kemudian Pak Sugianto ini masuk. Nah, Pak Miftah langsung memberikan tugas untuk hafalan. Kemudian Pak Miftah kita praktekkan gitu. ya, Berikan contoh restitusi. ya, Kemudian yang kedua, gitu ya, apakah nanti kalau tadi itu kan ketika restitusi ya, itu apakah aturannya itu baku 1, 2, 3 tadi ya, karena 3 1, 2, 3. Apakah nanti itu dalam aturan itu bisa apa ya istilahnya ya, ambil nomor 3 dulu gitu ya, balik lagi nomor 1, nomor 2, balik lagi ke nomor 2, nomor 1 dan seterusnya. Ya memang ini Pak, sebenarnya sebaiknya berurutan itu akan mendapatkan hasil prosesnya itu lebih baik. Tapi ketika kita kasih langsung solusi,
Ya anak-anak ini kadang-kadang dia agak berontak, akan tidak menerima. Misalkan kasus ya tidak melakukan proses, dia akan tiba-tiba kok dikasih solusi, padahal kan saya nggak itu ya. Nah, kurang pemahaman. Tapi kalau kita mampu dewasa semua, manusia dewasa semua, mungkin langsung kasih solusi bisa laksana. Nah ini kalau itu dalam bahasanya feedback langsung ke tepat sasaran, nah ini memang agak sulit. Jadi sebaiknya urutan, walaupun memang tidak baku yang dalam artian ya, bisa saja langsung nomor 3, 2, 1 atau 1, 3, 2 atau langsung 1, 2, 3. Nah, sebaiknya 1, 2, 3, ada validasi dulu, kemudian baru adanya konfirmasi, dan terakhir menstabilkan identitas. Ini maksudnya. Dan anak itu dipanggil dulu, validasi benar enggak. Misalkan contoh pelajaran Pak Miftah, Enggar misalkan begini, melakukan yaitu tidur di kelas. Nah, ini Bapak Miftah adalah guru agama, saat pelajaran agama, si Enggar ternyata kedapatan oleh Pak Miftah tidur di kelas, disampaikan ke wali kelas. Wali kelas nggak lantas memarahi Enggar di kelas, harus dipanggil dulu, validasi. Datanglah Enggar benar kamu waktu pelajaran Pak Miftah tidur di kelas? Oh iya Pak, benar. Nah, terkonfirmasi, ini tervalidasi. Kemudian, apakah kamu tahu itu sebuah kesalahan? Oh iya Pak, saya tahu kesalahan. Kalau tadi ini sudah di kelas, sudah dibuat kesepakatan atau keyakinan kelas, nanti dikonfirmasi. Kamu tahu nggak kalau itu adalah salah satu melanggar keyakinan kelas? Apa kita? Apa? Saya tidur di kelas. Kira-kira apa solusinya dari kamu? Bukan dari kita ya, tapi dari dia biar menumbuhkan, yaitu memunculkan ya kesadaran sendiri. Oh Pak, saya tidak akan mengulangi lagi untuk kamu tidak mengulangi lagi, bagus. Lain kali kamu lebih teliti lagi. Gitu lah. Urutannya seperti itu penyelesaiannya. Ada lagi mungkin yang perlu kita bahas? Kalau cukup, ya terima kasih atas kerjasamanya dan kolaborasinya. Benar Bapak Ibu juga bisa mengikuti jejak kami dan Bapak Ibu akan menambah wawasannya. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Negeri 1 Gergaji. SMK Negeri 1 Gergaji. SMK Negeri 1 Gergaji. Gerak bersama menuju cita-cita. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini informasi begitu banyak. Dari awal sampai akhir tadi sudah disampaikan dari Pak Arba dan Bu Ratna Nurhaya. Bisa dilanjut? Rahman bisa maju. Nur Rahman siap. Kamu nggak malu ingin jadi yang terdepan? Disiapkan Rahman. Ini Bapak langsung testimoni ya. Nanti bisa kelas 11 bagaimana nanti ya. Coba disiapkan dulu kawan-kawannya ini. Nanti yang sudah ngomong bisa gantian. Ya, siapa? Ya. Perhatikan budaya positif yang sudah disampaikan Bu Ratna Nurhaya dari awal pelajaran 2023-2024. Kebiasaan-kebiasaan yang baik yaitu melaksanakan apel pagi, kemudian melaksanakan Lampung mengaji, kemudian ada jalan sehat, dan juga ada beberapa kegiatan OSIS dan juga ekstrakurikuler yang sudah berjalan dengan baik.
tetap dilanjutkan. Tapi ada program-program yang tentunya nanti akan ada perubahan dan juga perbaikan. Karena depannya tantangan kita makin luas dan makin banyak lagi. Oleh sebab itu, mari bekerja bersama, tingkatkan keunggulan, prestasi dan juga ketakwaan. Jadi program ketakwaan sudah disinggung dari jauh-jauh hari. Menurun imannya, menurun sholatnya, menurun prestasinya, menurun attitude-nya, terbukti itu. Attitude turun itu. Ya, attitude-nya tuh turun banget itu. Nggak perlu ngomong keras, tapi berpikir cerdas. Karena suasana panas, kalau Bapak ngomong keras, ya, energi Bapak yang berkeras. Jadi cukup Bapak berpikir cerdas, ngomong pelan, bisa dipahami. Ya, kalau akhir-akhir ini menurun prestasi sangat wajar karena kalian nggak berproses dengan baik. Kalau hari-hari ini imannya menurun wajar karena kalian nggak dekat sama Sang Pencipta. Kemudian akhirnya rezeki orang tua kalian surut, itu faktor utama. Kalian tidak mendoakan orang tua. Ini ada sinergisitas antara anak dan orang tua. Udah kerja pontang-panting hasilnya kecil, anaknya enggak ada ya, kerjasama. Jadi Anda serius, orang tua juga hasilnya maksimal. Serius berdoa, orang tua serius kerja. Oke, hari ini tidak banyak Bapak sampaikan karena ini adalah awalan, nanti innya telah kegiatan Mada Bintal. Karena kegiatan ini sejatinya kalian sudah lewati. Mada Bintal hanya untuk kelas 10 dan kelas 11 atau kelas 12 yang belum sama sekali. Kalau kalian sudah semua berarti kalian akan langsung tidak ikut ospek alias orientasi pengenalan sekolah. Tapi kalian akan ikut yang namanya MPLS untuk OSIS yang lama karena OSIS baru belum terbentuk. Ya, ada proses innya cara MPLS yang bermartabat dan juga beretika. Karena estimasi waktu yang hanya 2 hari memperkenalkan MPLS pada adik-adik yang ingin maju itu sangatlah sedikit. Itu aja, nanti informasi selanjutnya karena agak cuacanya udah hangat. Silahkan lanjutkan kegiatan di kelas. Balik kanan, bubar, jangan. Akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sehat semua? Sehat. Tapi pun. Ya pun. Masih ingat dia SMK Negeri 1 Gunung Haji? Masih. Yuk kita berapa ya? SMK Negeri 1 Gunung Haji? Bergerak. SMK Negeri 1 Gunung Haji? Bersama. SMK Negeri 1 Gunung Haji? Bergerak bersama menuju cita-cita. Alhamdulillah, syukur dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi yang cerah ini, ya, anak-anakku kelas 11 ATP sehat semua, cerah dan juga mudah-mudahan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada hari ini Bapak akan menyampaikan sebuah materi yaitu budaya positif. Bahasanya di era kemajuan, teknologi yang meningkat, masa kerja yang begitu luas dan juga persaingan kerja yang banyak, akan sulit dicapai bila mana kita tidak memiliki kebiasaan positif. Atau dalam artian yang lebih luas lagi, anaknya memiliki attitude yang lebih baik. Ada yang tahu apa itu arti budaya positif? Saya Pak, Silakan Anin. budaya positif itu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid serta
Oke, kasih tepuk tangan untuk Anu ya. Jadi anak akan memiliki kepribadian yang lebih baik lagi, kemudian kebiasaan-kebiasaan itu akan sampai juga ke rumah dan masyarakat. Akhirnya ketika di dunia kerja dia bisa menjadi anak yang sangat berbakat. Atau ada yang lain mungkin ingin menyampaikan apa itu arti budaya positif yang mungkin ada sebagian kita sudah sering melakukannya, tapi tidak tahu itu arti sebenarnya adalah arti budaya positif. Ada mungkin yang dari laki-laki atau yang lain bisa? Silakan. Ya, kalau tidak ada kita lanjut. Dalam suasana yang sudah terjadi pembiasaan itu misalkan kalian menggunakan kata senyum. Kalau itu sering kalian lakukan ketika kalian diterima kerja juga bisa menyapa orang lain dengan senyum. Dengan hanya senyum saja orang sudah diajak berkomunikasi. Tidak cemberut, kemudian sudah kelihatannya anaknya familiar dan tentunya diajak kerja pun akan lebih beradaptasi lebih cepat. Ada yang bisa memberikan contoh budaya positif di kelas atau di sekolah? Silakan, ambil ya. Menaati peraturan dan tata tertib di sekolah. Menaati peraturan dan tata tertib sekolah. Ada yang lagi? Toleransi dan menghargai adanya perbedaan. Toleransi dan menghargai perbedaan. Ada lagi? Oh ya, silakan. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Buang sampah pada tempatnya. Banyak sekali ya budaya positif yang itu bila semua sivitas pendidikan baik itu siswa, guru dan staf sekolah kita akan bersih dan juga rapi. Buang sampah pada tempatnya, saling menghormati, saling menghargai dan saling toleransi. Luar biasa. Ya, namun tidak semua anak ini kadang menerima budaya positif begitu saja. Bahkan ada anak juga yang berkepribadian ganda. Ada anak yang memiliki ya sifat masa bodoh. Dan juga ada juga anak yang cenderung nggak mau tahu. Ada kesepakatan yang membuang sampah pada tempatnya pun kadang-kadang buang sampah masih ada sampah. Bahkan kita temukan ya di laci ada sampah. Nah, itu yang jelas anak-anak model seperti itu perlu pembinaan. Kalau ada anak yang membuang sampah di laci atau di teras sembarangan, menurut Anda perbuatan itu pantas atau tidak? Tidak. Kenapa tidak pantas tadi? Karena seharusnya dibuang di tempat yang tidak disediakan. Seharusnya dibuang pada tempat yang telah Disediakan. Udah disediakan tapi tidak mau buang pada tempatnya. Inilah yang dikatakan Bapak tadi yang kepribadian tidak mau tahu. Padahal udah dipikir. Kemudian kita temukan nih kawan-kawan yang di kelas saat siang hari tahu-tahu tertidur, bahkan gurunya sudah masuk, dia asik sambil main game dan ada yang tidur. Itu kira-kira anak tersebut menurut kalian sesuai tidak dengan keyakinan kalian? Kenapa? Kok tidak sesuai dengan keyakinan? Harusnya menghargai guru yang ada di Harusnya menghargai guru. Kemudian lagi mengikuti pelajaran seperti yang kira-kira anak yang melakukan seperti itu sebaiknya diberi tindakan apa? Dirangkul dan diajak berkomunikasi untuk mengetahui apa penyebab dia melakukan itu. Ada yang lain? Diberi motivasi. Ada yang lain?
diberi bimbingan. Ya, jadi kalian nampaknya sudah mulai mengerti bahasanya kalau perbuatan yang seperti itu